ke bagian kedua ya, ke part 2. Yang tadi part pertama kita sampai di terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, ini adalah hubungan antara permintaan pasar dan permintaan yang dihadapi perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Tadi pertama waktu pendahuluan itu kan kita berbicara mengenai pasar, firm, dan industri ya. Nah, di sini kalian lihat di gambar sebelah kiri ini, sebelah kiri di sini adalah untuk firm ya, pasar. Situ lihat demand-nya horizontal. Demand-nya horizontal. Oke. Sedangkan untuk industri beda. Industri harga terbentuk apabila terjadi interaksi atau kekuatan dari supply dan demand. Ya, ini supply, ini demand. Perpotongan antara supply dan demand, disitulah terbentuknya harga. Ini adalah outputnya di sini, harga di sini. Itu ya, supaya kalian tahu aja bahwa untuk firm itu horizontal, berapapun outputnya harganya sama. Artinya ya di sini mau output 0, 5, 10 sampai 20 harganya sama Rp200. Oke, tetapi kalau di industri untuk harga Rp200 itu adalah pada output tertentu saja. Oke, itu ilustrasi untuk harga ya di firm dan di industri. Nah, kita lihat ada kebaikan-kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Maksudnya hal-hal yang positif untuk pasar persaingan sempurna. Hal yang baik yang pertama adalah di situ adalah terjadi efisiensi maksimum. Artinya di pasar persaingan sempurna itu terjadi pemaksimuman efisiensi. Ada memaksimumkan efisiensi. Di situ terjadi efisiensi karena harga terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli, antara kekuatan supply dan demand. Disitulah terbentuk efisiensi. Baik itu efisiensi harga maupun efisiensi produk. Hal yang kedua adalah kebebasan konsumen bertindak dan memilih barang. Oke. Situ bebas, konsumen bebas bertindak. Konsumen bebas, ya. Di sini kebebasan. Bebas untuk bertindak, untuk apa? Memilih barang. Bebas kalau pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga adalah konsumen selalu mendapatkan harga yang wajar atau harga pasar. Itu kebaikan daripada pasar persaingan sempurna. Maksimum efisiensi. Oke. Ingat ya, maksimum efisiensi, konsumen bebas bertindak, dan bebas memilih barang. Yang ketiga adalah konsumen selalu mendapatkan harga yang wajar atau harga pasar. Itu kalau pasar persaingan sempurna. Nah, yang dimaksudkan dengan efisiensi itu apa? Ini dia efisiensi. Efisiensi itu bisa berupa efisiensi produksi dan efisiensi alokatif. Apa itu efisiensi produksi? Efisiensi produksi itu adalah setiap tingkat produksi, harga yang dikeluarkan adalah harga minimum. Oke? Jadi efisiensi produksi itu adalah tingkat produksi dengan setiap tingkat produksi, harga yang dikeluarkan adalah harga minimum. Jadi ya, harga minimum. Harga minimum itu yang disebut efisiensi produksi. Kemudian yang disebut efisiensi produksi kedua adalah industri harus memproduksi barang pada biaya rata-rata terendah, ya, average cost terendah. Itu efisiensi produktif. Efisiensi produktif. Nah, kalau efisiensi alokatif beda lagi. Efisiensi alokatif ini. Ya, P sama dengan MC.
P itu apa? P itu adalah price. Price itu harga ya, harga. MC itu adalah marginal cost. Marginal cost. Oke. Jadi harga harus sama dengan marginal cost. Saya pikir kalau marginal cost kalian sudah paham ya di sini. Atau belum? Marginal cost. Jadi efisiensi alokatif itu adalah terjadinya harga sama dengan marginal cost. Apa itu marginal cost? Marginal cost adalah tambahan biaya akibat penambahan input. Itu yang disebut marginal cost. Oke, saya ulang lagi. Marginal cost itu adalah didapat dari delta Y per delta X. Nanti kalau nggak salah ada rumusnya di sini, nanti di bawah kita akan tampilkan marginal. Bagaimana menghitung marginal cost. Jadi kalau harga yang dijual sama dengan marginal cost, disitulah terjadi efisiensi alokatif. Sedangkan kalau harganya minimum dan pada biaya rata-rata terendah, itu adalah efisiensi produktif. Jadi beda antara efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Di sini ya, ini efisiensi produktif, efisiensi alokatif. Kalau efisiensi produktif itu ya, rumusnya ingat bahwa average cost-nya adalah terendah. Biaya rata-rata terendah. Sedangkan biaya yang dikeluarkan adalah biaya minimum. Itu untuk efisiensi produktif. Nanti kalau kalian lanjut ke mata kuliah mata kuliah ekonomi produksi, akan kalian dalami ini. Efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Kalau efisiensi alokatif itu terjadi apabila P sama dengan MC. P itu adalah harga, MC itu adalah tambahan biaya ya untuk memproduksi satu barang. Atau disebut marginal cost. Ini adalah kebaikan-kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Jadi maksimumkan efisiensi, konsumen bebas bertindak memilih barang, konsumen selalu mendapat harga yang wajar atau harga pasar. Ada hal-hal yang kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Kelemahan dari pasar persaingan sempurna yang pertama adalah tidak inovatif. Artinya teknologi mudah dicontoh. Nggak ada inovatif sama sekali. Mau dikemas, misalnya inovasi untuk pengemasan, inovasi untuk penataan produk, tidak ada di situ. Teknologi untuk pengemasan sama sekali tidak. Kalau di pasar persaingan sempurna sama semua barangnya. Kemudian ada ongkos sosial juga, menimbulkan ongkos sosial. Jadi di pasar persaingan sempurna ini banyak di pasar tradisional ya. Jadi banyak ongkos sosial. Ongkos sosial ini misalnya akibat dari kurangnya tidak inovatif, kurang menggunakan teknologi, atau dapat dicontoh misalnya yang kios sebelah nyontek cara dagangnya kios sebelah gitu ya. Kalau misalnya sama-sama kios beras bersebelahan, kok yang di sebelah rapih ya, yang di sebelahnya nyontek, misalnya gitu ya. Karena tidak inovatif tadi, jadi dia nyontohin. Oke, kalau dia nyontohin dari sebelah kan akan terjadi ongkos sosial di situ ya. Ada ongkos sosial di situ. Artinya perasaan malu, ya, dan sebagainya. Kalau ketahuan, oh niru-niru, itu kan pasti ada perasaan yang kurang nyaman, nah itulah akan menimbulkan ongkos sosial.
Biasanya untuk tercapai seperti begini mereka mengabaikan kepentingan sosial. Nah, kalau sudah di pasar persaingan sempurna ini udah nggak ya, mereka selalu mengabaikan kepentingan sosial. Kemudian membatasi pilihan konsumen karena produknya homogen, sama semua, konsumen sudah tidak bisa memilih lain lagi. Walaupun bebas memilih, tapi sama semua. Jadi membatasi pilihan konsumen, beda dengan pasar-pasar lainnya. Dan tidak selalu memeratakan distribusi pendapatan. Jadi tidak pemerataan distribusi pendapatan bagi produsen di pasar persaingan sempurna. Kadang dua kios yang bersebelahan atau satu los itu ada los atau gang. Di sini pasar persaingan sempurna, di pasar tradisional itu kalau daging diatur satu los. Daging semua ada sekitar 10 sampai 20 produsen atau pedagang daging di situ. Belum tentu semuanya lakunya sama. Ada yang punyanya habis, ada yang belum habis gitu ya. Jadi tidak selalu memeratakan distribusi pendapatan. Maksudnya itu ya. Jadi ada juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Nah, mari kita lanjutkan ke pendapatan dari pasar persaingan sempurna. Oke, kita lihat total pendapatan adalah harga jual kali quantity. Kalau kita berhitung total revenue-nya sini ya, total revenue TR sama dengan harga barang dikali jumlah barang, P kali Q. Ini ya, TR sama dengan price kali quantity. Total pendapatan sebanding dengan jumlah output, sama. Itu artinya sama ya. Pendapatan rata-rata adalah banyaknya pendapatan untuk unit yang dijual. Jadi pendapatan rata-rata. Oke. Kemudian pendapatan rata-rata adalah total pendapatan dibagi dengan kuantitas penjualan. Pendapatan rata-rata. Total pendapatan, ya, total revenue dibagi dengan kuantitas penjualan. Berapa yang dijual? Itu yang disebut pendapatan rata-rata. Jadi ingat sekali lagi di sini bahwa untuk menghitung pendapatan pasar persaingan sempurna menggunakan rumus total revenue sama dengan P kali Q. Ya, di sini ya. Sama dengan ini. Total revenue kali total revenue sama dengan price kali quantity. Kita lihat. K itu pendapatan total. Pendapatan total ya. Atau total revenue. Kemudian kita lanjutkan ke pendapatan marginal. Yang kedua, pendapatan marginal. Oke. Pendapatan marginal adalah perubahan jumlah pendapatan dari unit tambahan yang dijual. Pendapatan marginal disingkat menjadi marginal revenue. Oke. Sama dengan delta. Oke, total revenue per delta quantity. Oke. Marginal revenue sama dengan delta TR per delta Q. Ini ya rumusnya. Oke. Nah, ingat bahwa untuk pasar persaingan sempurna ini harus diingat ini. Untuk pasar persaingan sempurna, PPS, pasar persaingan sempurna, itu ingat ya, price sama dengan marginal revenue. Tadi efisiensi alokatif, ya, yang kita udah bahas di atas tadi, efisiensi alokatif
Situ adalah harga sama dengan marginal revenue. P ini price itu harga ya. MR marginal revenue. Saya balik lagi di part 1 kalau nggak salah ya. Jadi efisiensi alokatif itu untuk pasar persaingan sempurna itu adalah P sama dengan MR. Price sama dengan marginal revenue. Harga yang dijual di pasar persaingan sempurna. Oke. Ya. Jadi itu part 2, bagian kedua, tolong dipahami baik-baik ya. Ini teori-teorinya, rumus-rumusnya ini ya. Rumusnya dipahami baik-baik. Nanti kita lanjut ke part ketiga. Kita memulai part 3 kita akan lihat kurvanya. Kita akan lihat data-datanya ya supaya kalian lebih mengerti. Baik. Sampai di sini ya untuk part kedua.